Gue inget banget, dulu pas gue sama teman-teman sekelas gue lagi pada ngobrol sebelum bel jam pertama bunyi, tiba-tiba ketua kelas gue ngumumin kalau hari ini tempat duduknya bakalan diatur dari yang sebelumnya perorangan jadi berpasang-pasangan. Di situ teman-teman gue langsung pada janjian buat duduk bareng. Anjingnya pas itu gue kagak diajak sama mereka. Tapi untungnya pas jam apel pertama bunyi, wali kelas gue langsung ngomong kalau dia yang bakalan ngatur posisi tempat duduknya. Di situ wali kelas gue masangin gue sama cewek paling cakep di kelas gue. Tapi yang paling penting, dia ini orangnya kalem, kagak banyak tingkah, cuy. Singkat cerita pas di hari pertama gue sama si cewek ini duduk bareng, dia kayak bikin batas wilayah gitu. Kayak meja gue sama meja dia itu berjarak, kayak ada rongga gitu di antara meja gua sama meja dia. Di situ gua langsung tanyain alasan dia kenapa ngejarakin meja gua sama meja dia. Tapi dia malah jawab, nggak apa-apa. Emangnya masalah kah? Di situ mau nggak mau ya gua oke-oke aja. Kagak ada ruginya juga kan kalau meja berjarak kayak gini. Tapi singkat cerita udah seminggu gua duduk sama dia, gua ngerasa setiap sekretaris kelas gua lagi ngeringkasin materi di papan tulis, si cewek ini kayak curi-curi pandang mulu ke gua. Lebih tepatnya ke catatan gua. Gua awalnya mikir kenapa ya si cewek ini kagak ngelapor ke guru kalau matanya rabun. Padahal kalau dia ngelapor ke guru, dia udah pasti bakalan dipindahin duduk ke depan di tempat yang paling dekat sama papan tulis. Singkat cerita pas gua udah mulai nulis di halaman selanjutnya, kan halaman selanjutnya itu di sebelah kiri, cuy. Nah, si cewek ini duduk di sebelah kanan gua. Otomatis dia makin sulit tuh buat ngeliat catatan gua. Jadi ya gua inisiatif buat ngedepetin meja gua sama meja dia. Langsung gua geser meja gua ke kanan supaya dempet sama dia. Di situ si cewek kagak ngomong apa-apa, tapi dari ekspresi mukanya kelihatan banget kalau dia bingung. Di situ pas posisinya gua masih nulis, gua ngomong gini ke dia, "Udah nampak belum?" Terus si cewek ngejawab, "Udah kok." Setelah itu si cewek ini langsung anteng ngeliatin catatan gua. Tapi seiring berjalannya waktu, si cewek ini kayak makin ngelunjak. Yang awalnya dia nyalin pas gua lagi nulis, sekarang dia malah nunggu gua selesai dulu baru ngenyalin. Dianya sih bilang biar gua kagak repot ngasih celah buat dia biar bisa ngeliat. Ya sih iya, gua jadi kagak repot. Tapi waktu yang kemakan jadi makin lama. Di situ awalnya gua tolak tawaran si cewek ini, tapi dia malah ngomong, "Santai aja Ren, ntar aku yang nganter bukunya. Kok duduk anteng aja di sini." Di situ gue mikir, iya juga ya. Gue jadi kagak perlu gerak. Tapi nyata di luar perkiraan gue. Gue jadi sering diomelin sama guru gara-gara sering ngumpul catatannya belakangan. Tapi aneh ya si cewek malah kagak diomelin. Alasan guru gue kagak marahin si cewek karena guru gue ngomong harusnya cowok itu lebih sigap, lebih cekatan. Gara-gara kejadian itu, gue jadi gedek parah sama si cewek. Kayak gue jadi kesel sama dia. Kayak nengok muka dia aja udah gedek gue. Jadi gue mutusin tuh buat kagak minjemin catatan gue ke dia. Jadi setiap selesai nyatet yang biasa gue oper buku gue ke si cewek, sekarang gue langsung ngumpulin buku gue ke depan si guru. Si cewek langsung ngomong tuh, "Kok gitu sih Red?" Terus gue ngejawab, "Buku-buku aku kok." Terus si cewek itu kayak ngambek gitu. Di situ gue ngomong dalam hati, anjing nih orang play victim banget. Tapi apesnya play victim dia betul-betul yang bekerja ke gue. Gue ngomong kayak gitu karena dia berhasil ngebuat gue ngerasa kasihan ke dia. Jadi gue mutusin buat balik ke meja guru dan gue minta lagi buku catatan gue sama guru yang ngajar. Alasan gue pas itu buat dibaca ulang. Pas itu guru gue oke-oke aja dan dia ngembalikin buku gue. Setelah gue dapat balik buku gue pinjemin lah buku itu ke si cewek. Di situ si cewek langsung seneng banget, kelihatan dari mukanya. Gue di situ tiba-tiba kepikiran, kenapa harus minjem catatan gue ya? Padahal tulisan gue kayak cakar ayam. Ya meskipun tulisan gue masih bisa dibaca sih, tapi hitungannya masih masuk kategori jelek. Tapi sebelum gue bisa nanyain ke cewek, dia tiba-tiba ngomong, "Nanti aku beli mie ayam ya." Di situ gue langsung, sip. Setelah kejadian itu, setiap gue selesai nyali rangkuman materi dari papan tulis ke buku catatan gue udah pasti bakalan ngasih buku catatan gue ke si cewek. Gue juga gak tahu kenapa, tapi kayak udah otomatis gitu. Sampai-sampai teman sekelas